Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Auli Darmayanti dan Bapak Edi Winarko selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya karena telah menyediakan waktu luang untuk melihat video presentasi kelompok kami, dan perkenankan kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul menentukan strategi promosi Unicama dengan metode Kohonen SOM. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Bintang Mulia Pratama dan rekan saya Bilgita Aurelia. Terdapat 4 outline yang akan kita presentasikan pada presentasi kali ini. Yang pertama akan dijelaskan tentang latar belakang, lalu yang kedua ada tinjauan pustaka, setelah itu dijelaskan tentang metode penelitian, pembahasan, dan uji coba program. Baik, untuk pembahasan pertama yaitu latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi dari sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa kita memilih topik ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDT), pada 2 tahun terakhir ini terjadi penurunan pendaftaran mahasiswa. Dilihat dari data yang kita ambil mulai dari data 2013, 2014, dan 2015. Jumlah mahasiswa baru dari Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2013 itu berjumlah sebanyak 12.065 mahasiswa. Lalu pada tahun 2014 berjumlah sebanyak 11.184 mahasiswa. Sedangkan pada tahun 2015 jumlahnya menurun sebanyak 9.945 mahasiswa. Dari permasalahan ini kita dapat menangkap masalahnya, yaitu pentingnya sebuah strategi promosi untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Dari sini saya menjelaskan rumusan masalah. Yang ada 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana menerapkan Kohonen SOM untuk menentukan target strategi promosi Universitas Kanjuruhan Malang. Lalu yang kedua yaitu bagaimana membuat program terkait penerapan Kohonen SOM untuk menentukan target strategi promosi Universitas Kanjuruhan Malang. Lalu yang terakhir yaitu bagaimana mengimplementasikan program penerapan Kohonen SOM untuk menentukan target strategi promosi Universitas Kanjuruhan Malang. Sedangkan untuk tujuannya yaitu menjawab dari rumusan masalah sebelumnya. Lalu untuk penelitian ini kita mempunyai batasan masalah, yaitu yang pertama, data yang kita ambil adalah data mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang. Dan data yang diambil yaitu hanya pada tahun 2013 sampai 2015. Data semuanya ini kita ambil dari PDDT. Tinjauan pustaka. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang data mining, dan definisinya menurut Witten ialah kegiatan melakukan ekstraksi untuk mendapatkan informasi penting yang sifatnya implisit dan sebelumnya tidak diketahui dari suatu data. Sedangkan definisinya menurut Hunt dan Camber ialah suatu kegiatan menganalisa data pengamatan untuk menemukan hubungan yang tak terduga dan untuk summary data dengan cara-cara yang dimengerti dan berguna untuk pemilik data. Selanjutnya adalah clustering. Clustering sendiri adalah sebuah proses untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa cluster atau kelompok sehingga data dalam satu cluster ini memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dan data antar cluster memiliki kemiripan yang rendah. Clustering sendiri juga dikenal sebagai data segmentasi karena dapat mempartisi banyaknya dataset ke dalam beberapa grup berdasarkan kesamaannya. Selanjutnya Kohonen SOM atau Kohonen Self-Organizing Map merupakan salah satu algoritma yang berbentuk unsupervised artificial neural network yang dalam proses pelatihannya tidak memerlukan pengawasan dan hanya neuron yang menjadi pemenang yang akan diperbarui bobotnya.
Cohen and Shum sendiri merupakan salah satu teknik dalam neural network yang bertujuan untuk melakukan visualisasi data dengan cara mengurangi dimensi data melalui penggunaan self-organizing neural network data yang dipetakan dalam bentuk low-dimensional data. Selanjutnya untuk algoritma Cohen and Shum sendiri, yang pertama kita inisialisasi dulu bobot WIJ secara acak dalam interval tertutup 0 hingga 1. Lalu kita inisialisasi juga laju pembelajaran atau alfanya, jumlah kelompok yang diinginkan, dan maks iterasi yang diinginkan. Setelah itu, untuk setiap vektor input X, kita hitung jarak DJ untuk setiap J mulai dari 1 hingga M dengan menggunakan rumus jarak Euclidean dengan rumus terlampir dalam PPT. Setelah itu, kita cari nilai indeks Y yang memiliki nilai paling kecil sebagai neuron pemenang. Singkatnya, kita cari nilai jarak terkecil yang akan kita ambil sebagai pemenangnya. Setelah itu, kita lakukan proses update bobot yang menuju ke neuron pemenang dengan rumus terlampir. Dan lakukan literasi ini hingga semua input J telah terhitung atau terpenuhi. Baru setelah itu, kita perbarui laju pembelajaran pada saat literasi ke T, mulai dari 1 hingga N, dengan rumus terlampir. Baru setelah itu kita cek stopping condition-nya. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, jadi untuk metode penelitiannya ini, data yang akan digunakan yaitu data yang berisi asal sekolah mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan Malang. Dan di sini ada 3 variabel, yaitu ada MA, SMA, dan SMK. Lalu untuk inisiasi data awalnya sebagai berikut. Datanya berjumlah 18, variabelnya berjumlah 3, klasternya berjumlah 3, laju pembelajarannya diambil secara random dan kita memilih 0,5, lalu maksimal iterasinya kita memilih 15. Berikut adalah flowchart dari proses clustering dengan Cohen and Shum. Yang pertama adalah inisialisasi data awal. Jadi inisialisasi data awal itu berisi tentang jumlah data, jumlah variabel, jumlah klaster, laju pembelajaran, maksimal iterasi, serta bobot awal. Lalu setelah kita menentukan inisialisasi data awal, kita lakukan normalisasi data, yaitu dengan membawa data mentah jadi data angka yang berada pada interval tertutup antara 0 sampai 1. Setelah itu, kita baru melakukan perulangan data iterasi. Kita set data iterasinya menjadi I sama dengan 1. Setelah itu, kita memulai proses algoritma Shum-nya. Bila sudah selesai melakukan proses, maka iterasinya otomatis akan bertambah, jumlah iterasinya akan bertambah, I++. Lalu kita mengecek stop condition. Jika jumlah maksimal iterasinya itu belum memenuhi, maka kita kembali ke perulangan data hingga kondisi jumlah iterasinya terpenuhi. Akan tetapi, bila jumlah maksimal iterasinya sudah terpenuhi, maka kita langsung memilih klasternya. Selanjutnya, yaitu bab 4 tentang pembahasan. Berikut adalah perhitungan manual untuk proses pelatihan menggunakan program Cohen and Shum. Jadi, sampel yang kita ambil ada 4 banyaknya. Yang atas adalah data awal sebelum dinormalisasi, sedangkan yang bawah adalah data awal setelah dinormalisasi. Lalu setelah itu kan kita menentukan inisialisasi data awalnya. Setelah itu kita menghitung Euclidean distance-nya dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Lalu dapat kita tentukan langsung D1-nya. Dari sini kita peroleh D1-nya adalah 0,240993.
Setelah kita menghitung dan kita memperoleh data 1, data 2, dan data 3 sebagai berikut hasilnya didapatkan, yaitu dengan D1 0,24 tadi, lalu D2-nya yaitu 0,84, D3-nya adalah 1,038. Setelah itu kita mencari jarak terkecilnya berdasarkan perhitungan sampel sebelumnya, maka diperoleh nilainya DJ terkecil dari antara D1, D2, dan 3, yaitu yang terpilih adalah D1, dan D1 dianggap sebagai neuron pemenang. Setelah kita menentukan neuron pemenangnya, maka kita dapat mengupdate bobotnya menggunakan rumus yaitu bobot lama ditambah dengan data dikurangi bobot lama dikali dengan laju pembelajarannya. Setelah kita memasukkan nilai-nilainya dan menghitung, maka kita mendapatkan bobot-bobot yang terbaru, yaitu sebagai berikut. Ada 4 bobot yang terbaru dengan W11 yang baru adalah 0,1368, W21 yang baru adalah 0,3, W31 yang baru adalah 0,22165, dan W41 yang terbaru adalah 0,17365. Setelah itu dapat kita letakkan di dalam matriksnya, sehingga hasil update bobot terbarunya adalah sebagai berikut. Lalu untuk pola 2-nya dengan menggunakan langkah-langkah seperti yang dikerjakan pada pola 1, kita dapat peroleh jarak-jaraknya yaitu D1, D2, dan D3. Setelah itu kita mencari neuron pemenangnya yaitu dengan mencari jarak yang paling terkecil. Di sini juga pola 2 yang terpilih adalah jaraknya D1. Lalu setelah itu kita menentukan update bobot dengan menggunakan rumus seperti yang sebelumnya dan diperoleh seperti ini. Setelah itu kita mengupdate hasil bobotnya yaitu dengan memasukkan ke dalam matriksnya sehingga menjadi seperti ini. Setelah ini kita mengimplementasikan program, kita menggunakan Borland C++, dan berikut adalah tampilan awal program. Lalu yang kedua adalah tampilan hasil program adalah sebagai berikut. Dan ini adalah inisiasi awal. Untuk sintak yang atas yaitu menampilkan data awal sebelum normalisasi, sedangkan sintak yang bawah yaitu menampilkan data awal setelah normalisasi. Lalu yang ini adalah menghitung jarak D-nya, sintaknya seperti ini. Untuk berikut yaitu sintak yang atas membuat bobot awal random, sedangkan yang bawah, sintak bawah adalah menampilkan hasil random bobot awal. Lalu untuk yang ini yaitu sintak yang atas untuk mencari D minimum, sedangkan sintak yang bawah yaitu merubah dan menampilkan hasil perubahan bobot per data. Lalu yang terakhir adalah reduce learning rate, yaitu isinya tentang sintak untuk memperbarui dari laju pembelajaran yang lama menjadi yang baru, mengupdate. Setelah kita melakukan proses algoritma SOP-nya, lalu setelah itu kan kita melakukan proses clustering. Proses clustering yaitu ada 2 langkahnya. Yang pertama adalah mencari D minimum, dan yang kedua adalah kita menentukan D yang terpilih itu. Dan berikut adalah sintak programnya. Setelah itu, yang ini adalah yang terakhir menampilkan hasil proses dari clustering tadi. Berikut adalah hasil running dexpert.txt. Baik, sekarang kita masuk ke tampilan program yang telah kita buat, dan untuk masing-masing fungsi sintaknya telah dijelaskan di PPT sebelumnya oleh rekan saya, dan sekarang kita running programnya.
Ya, baik, jadi ini tampilan awalnya untuk tampilan programnya. Setelah itu kita masukkan semua inisiasi yang kita perlukan. Ini adalah contoh kasus, misal saya ingin banyak pola 3, banyak input 3, cluster 3, laju pembelajaran setengah, terbanyak literasinya 2. Setelah itu kita masukkan datanya. Setelah kita selesai inputkan, maka akan ditampilkan hasil inputannya. Habis itu hasil normalisasi datanya dan masuk ke literasi pertama. Lalu ini dimunculkan juga hasil random bobot awalnya. Setelah itu untuk pola 1 kita dapatkan jarak Euclidean-nya, lalu mencari DJ yang terpilih. Habis itu kita lakukan update bobot karena yang terpilih 2, maka untuk yang bobot 2 ini yang berubah, untuk bobot 1 dan 3-nya tetap ya. Jadi hanya 2 yang berubah karena yang terpilih 2. Setelah itu lanjut ke pola kedua, yang terpilih 3, maka yang ketiga ini yang berubah. Setelah itu pola 3, J minimum terpilihnya 3, maka 3 juga lagi yang berubah. Untuk 1 dan 2-nya tetap. Sehingga didapatkan hasil update bobotnya untuk literasi pertama itu ialah ini. Setelah itu kita lakukan reduce learning rate, yaitu yang lama dikali setengah. Baru masuk ke literasi 2 dan bobot awalnya ialah hasil akhir update bobot di literasi pertama. Dan lakukan looping. Setelah itu masuk ke proses clustering. Untuk dengan menghitung jarak Euclidean menggunakan bobot hasil akhir update bobot dengan literasi terakhir ya. Jadi bobotnya sudah menggunakan ini, habis itu menghitung kembali jaraknya. Lalu kita cari DJ terpilihnya, yaitu nilai yang terkecil. Ini 0,04 yang terkecil di antara 0,12 dan 0,145, maka yang terpilih 3. Sehingga hasil clusteringnya itu cluster 10, 20 dan semuanya masuk ke cluster 3. Karena yang terpilih itu semuanya DJ-nya 3. Dan kalau dianalisa kenapa masuk ke cluster 3 semua, karena input data pada pola 1, 2, dan 3 ini mungkin memiliki kesamaan, yaitu I plus 1. Sehingga karena angkanya berurutan dan jumlah bedanya itu 1. Kalau di baris aritmatika mungkin A plus B ya, A-nya sembarang, 3 plus 1. Ya ini, jadi ya maksud saya 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Dan untuk hasil runningan tadi itu telah ada rangkumannya dan masuk ke file txt ya. Jadi letak txt-nya itu sama seperti di lokasi tempat ditaruhnya CPP. Jadi ini hasilnya telah dirangkum di file txt. Nah, sehingga kita bisa lihat. Jadi sehingga untuk literasi banyak kan kalau di hasil nanti C++ itu kan akan kehapus ya sebagian untuk yang data di atas. Nah, ini kita bisa lihat rangkumannya. Tadi kita masukkan inisialisasinya ini, dan ini didapatkan laju akhirnya setelah max epoch, banyak literasi 2, lalu data awalnya ini hasil normalisasinya yang ditampilkan. Ini hasil bobot awalnya juga ditampilkan, dan ini bobot terakhir setelah max epoch terpenuhi, dan didapatkan juga hasil clusteringnya. Baik, demikian hasil untuk running programnya. Baik, setelah penelitian kami, akhirnya kami mendapatkan kesimpulan. Yang pertama, anggota data yang masuk ke dalam klaster pertama itu tidak ada. Anggota yang masuk ke dalam klaster kedua itu ialah data ke 1, 5, 6, 10, dan 12. Dan anggota yang masuk ke dalam klaster ketiga adalah semua data kecuali data yang masuk di klaster kedua. Analisa kami setelah membaca hasil pelatihan data, klaster ketiga memiliki data yang lebih dominan dibandingkan dengan klaster kedua dengan variabel SMA. Sedangkan data yang di klaster ketiga ialah data dengan variabel SMK. Data yang masuk pada klaster SMA ialah data asal sekolah mahasiswa yang memiliki jumlah siswa terbanyak di antara sekolah SMA lainnya, dan lulusan SMK ialah data yang paling banyak masuk di klaster ketiga. Sedangkan tidak ada data untuk klaster pertama, karena
Bisa dilihat pada data bahwa peminat atau lulusan dari MA rata-rata lebih sedikit dibandingkan dengan lulusan dari jenjang lainnya. Dan berdasarkan hasil analisa data yang akan digunakan sebagai acuan atau target prioritas strategi promosi Unikama adalah siswa-siswa SMK karena besarnya potensi dari siswa-siswa SMK untuk menjadi mahasiswa baru Unikama, disusul oleh siswa-siswa SMA karena dalam beberapa jurusan lulusan SMA yang terbanyak di antara jenjang-jenjang lainnya, dan siswa-siswa MA berada di prioritas terakhir. Kita bisa menyimpulkan bahwa SMK ini adalah prioritas pertama untuk promosi, sedangkan SMA ini ada di prioritas kedua. Mengapa? Karena berdasarkan hasil pelatihan tadi, bisa kita lihat yang diambil untuk klaster kedua ialah data-data dengan siswa SMA yang terbanyak di antara data-data lainnya. Misalkan nomor 1 ada 231 siswa yang masuk, lalu data kelima ada 256 siswa, data ke-6 ada 226 siswa, data ke-10 ada 358 siswa, dan data ke-12 ada 441 siswa. Bisa kita asumsikan di sini bahwa anak SMA itu telah mengenal dengan baik Universitas Unikama ini, sehingga artinya siswa SMA ini bukanlah menjadi prioritas utama, karena siswa SMA itu sudah mengenal dengan baik Unikama, sehingga untuk kedepannya bisa diprediksikan untuk pendaftar dari SMA itu akan meningkat atau setidaknya akan banyak. Dan juga bisa kita lihat jumlah siswa yang berasal dari SMK ini jumlahnya itu berada di antara MA dan SMA, sehingga dia itu nanggung. Nah, makanya itu kenapa SMK ini sebenarnya lebih banyak pendaftarnya daripada MA dan mungkin bisa menyamai atau bahkan mengungguli siswa yang berasal dari lulusan SMA. Makanya itu kenapa SMK bisa dikatakan memiliki potensi yang lebih besar dan dijadikan prioritas pertama untuk target atau tujuan promosi untuk mengenalkan Unikama kepada anak-anak SMK. Dan tentu saja penilaian kami ini tidak terlepas dari kekurangan, seperti hasil pelatihan pada program yang dapat berubah-ubah bergantung pada bobot awal yang diinisiasi secara acak, sehingga pembentukan klaster juga bisa berubah-ubah, sehingga disarankan untuk melakukan running test pada program berkali-kali hingga mendapatkan hasil yang dirasa paling bagus dan diinginkan. Lalu, masih banyak kekurangan juga pada program kami, sehingga kritik dan masukan dari pembaca sangat diharapkan agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi lebih baik. Dan agar hasil strategi promosi lebih akurat dan tepat sasaran, bisa ditambahkan juga atribut lain seperti kota asal, IPK, dan tren keminatan mahasiswa baru. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kami selaku kelompok 14 memohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam penelitian dan presentasi kami. Dan maaf juga apabila masih banyak kesalahan kata yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.